Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Guru pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Solih-solihah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yidni ilma waryuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kita bertambah ilmu dan juga diberikan kefahaman. Solih-solihah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami tata cara bersuci, mempraktikkan tata cara bersuci, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai implementasi pemahaman makna bersuci, dan terbiasa bersuci sebelum beribadah. Mari kita simak yang disampaikan Bu Guru hari ini. Soleh-solehah, kita belajar tentang bersih itu sehat. Soleh-solehah, Allah mencintai bersih dan suci. Dan kebersihan juga sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Di sini Bu Guru sampaikan beberapa gambar tentang alat-alat kebersihan yang biasa dipakai untuk membersihkan rumah, membersihkan lingkungan di sekitar kita, dan juga untuk membersihkan badan kita. Soleh-solehah, arti bersuci adalah menghilangkan kotoran, baik itu yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat, yang harus selalu bersih dan harus selalu suci. Alat-alat bersuci yaitu air, tisu, batu, itu termasuk alat bersuci. Tetapi alat bersuci yang paling bagus adalah air. Dan macam-macam bersuci ada wudhu, mandi, serta istinja. Tentunya soleh-solehah sudah terbiasa melakukan berbagai macam bersuci ini, baik wudhu, mandi, ataupun istinja. Nah, apa wudhu itu, apa mandi itu, dan apa istinja itu? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang berwudhu. Wudhu itu apa? Wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan mempergunakan air suci dan mensucikan. Berwudhu dilakukan ketika akan menjalankan sholat dan juga ketika kita akan membaca Al-Quran. Ketika tidak ada air atau ketika kita sakit, apakah kita harus meninggalkan wudhu? Sebenarnya tidak meninggalkan wudhu, tetapi diganti dengan tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu wudhu tetapi menggunakan debu yang suci. Tidak dengan air karena sedang dalam keadaan darurat. Ketika sakit dan tidak boleh terkena air ataupun ketika benar-benar tidak ada air, itu memakai debu yang suci yang dinamakan dengan tayamum. Terus yang kedua ada gambar anak sedang mandi.
Mandi itu apa? Mandi itu membersihkan badan menggunakan air yang bersih dan suci, dan juga memakai sabun mandi, juga sampo apabila kita keramas, membasuh rambut di kepala dengan sampo. Ketika membasuh seluruh badan menggunakan sabun mandi, sabun yang dipakai untuk membersihkan badan. Dan yang ketiga adalah gambar kamar kecil, ya, itu tempat kita istinja atau tempat kita membersihkan kotoran setelah kita buang air besar dan kecil. Itu istinja namanya. Membersihkan kotoran setelah buang air besar dan buang air kecil. Disebut istinja. Dengan mempergunakan air, kita siram, kita bersihkan, baik badan kita, tempat keluar buang air besar dan buang air kecil, dan juga tempat klosetnya atau tempat buang airnya di kamar mandi harus disiram, harus dibersihkan dengan mempergunakan air. Jika tidak ada, ketika kita buang air kecil, tidak ada air, ketika kita tidak di rumah, bisa juga dengan menggunakan tisu atau batu, ya. Adapun caranya nanti di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya akan Bu Guru jelaskan. Ini saja dulu yang Bu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang tata cara mandi, tata cara bersuci, tata cara wudhu, dan macam-macam kebersihan yang harus dibersihkan itu apa, akan kita pelajari di minggu depan. Nah, solih-solihah, akhirnya sampai di sini dulu Bu Guru sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa paham, dan apabila belum paham bisa bertanya kepada Bu Guru atau juga kepada ayah ibu, dan juga bisa belajar dengan membaca, memperbanyak membaca buku-buku pelajaran pendidikan agama Islam dan juga buku pendamping, ada LKS juga. Bisa belajar dari situ. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di mata pelajaran pendidikan agama Islam kembali. Dan jangan lupa selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Dan selalu juga taati protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi. Bu Guru akhiri. Sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.